Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di episode ke-20 dari video gue di YouTube. Hari ini gue akan membahas sebuah kata yang cukup sering disalahgunakan dan overused juga gitu ya dalam dunia gue di marketing. Kata ini paling banyak dipakai dan kalau gue perhatiin salah dalam penggunaannya. Kata yang mau gue bahas adalah kata strategi. Jadi banyak orang itu salah kaprah menggunakan kata strategi, padahal yang dia maksud itu sebenarnya tujuan, goal, atau impian. Dan hari ini gue mau membahas kata strategi menggunakan referensi dari bukunya Richard Rumelt yang berjudul Good Strategy dan Bad Strategy. Hari ini gue akan membahas kata strategi bukan berdasarkan definisi gue sendiri, tapi dari definisinya Richard Rumelt yang dia gunakan dalam bukunya Good Strategy dan Bad Strategy. Richard Rumelt adalah seorang akademisi, beliau seorang profesor emeritus di UCLA, di Anderson School of Management, dan dia juga konsultan strategis yang terkenal. Dia meraih gelar sarjana dan magister teknik elektro dari University of California, Berkeley, dan mendapatkan gelar doktor administrasi bisnis dari Harvard School. Jadi Profesor Richard Rumelt yang menulis buku Good Strategy dan Bad Strategy ini sering dianggap sebagai salah satu pemikir strategi bisnis terkemuka di dunia. Richard Rumelt sebenarnya tidak menyebutkan strategi yang salah atau strategi yang benar. Beliau lebih menyebutkan sebagai good strategy dan bad strategy. Jadi yang mau kita bahas di hari ini adalah apa yang disebut good strategy dan apa yang dimaksud dengan bad strategy. Richard Rumelt menyebutkan bad strategy adalah ketika kata strategi digunakan untuk menyebutkan tujuan, impian, atau goal. Jadi sebagai contoh di dalam di dunia marketing, itu adalah salah satu brand owner itu menyebutkan strategi dia adalah menempatkan brand di hati konsumen dan produk di dompet konsumen. Ini yang dia maksud sebenarnya sebuah keinginan ya, bukan strategi. Atau misalnya contoh lain, strategi kami adalah memudahkan target market kami dari milenial ke Gen Z. Ini sebenarnya target bisnis. Jadi mereka shifting target bisnis mereka dari milenial ke Gen Z dan ini bukan strategi. Jadi kesalahan-kesalahan menggunakan kata strategi seperti ini banyak digunakan di dunia marketing dan di dunia di industri lain secara umum. Contoh kalau di pemerintahan misalnya, strategi kami adalah memberikan makan siang gratis. Sebenarnya makan siang gratis ini bukan strategi juga. Sebenarnya apa yang disebut strategi? Nah, kita akan membahas apa yang menurut Richard Rumelt itu disebut sebagai good strategy. Jadi good strategy itu memiliki 3 komponen. Komponen yang pertama adalah tujuan yang jelas. Kemudian komponen yang kedua adalah identifikasi masalah atau identifikasi hambatan, dan komponen yang ketiga adalah rencana tindakan yang terintegrasi. Dan kita akan menguraikan 3 komponen tadi dengan contohnya masing-masing. Yang pertama adalah tujuan yang jelas. Jadi langkah pertama ketika kita mau membuat sebuah strategi adalah kita harus tahu tujuannya apa. Dan untuk menentukan sebuah tujuan itu juga nggak main-main gitu ya, mesti ada variabel yang jelas apakah sesuatu itu bisa disebut sebagai tujuan atau tidak. Untuk membantu kita ngeset sebuah tujuan, ada sebuah framework yang disebut SMART framework, itu SMART framework. Itu terdiri dari specific, measured, achievable, relevant, dan time based. Jadi sebuah tujuan itu harus spesifik, harus tidak boleh terlalu lebar, itu harus niche, harus spesifik, kemudian juga harus measured atau bisa diukur. Jadi tujuan yang tidak bisa diukur itu nggak bisa disebut sebagai tujuan. Kemudian juga ada achievable atau bisa di-achieve, jadi tujuan yang ngawang-ngawang, yang impossible juga nggak bisa disebut sebagai tujuan. Kemudian relevan, apakah tujuan tersebut relevan dengan bisnisnya atau tidak. Dan yang terakhir adalah time-based. Time-based maksudnya apakah tujuan tersebut dapat di-achieve dalam waktu tertentu. Jadi kalau misalnya kita punya tujuan tapi tidak ada time base-nya, jadi tujuannya kapan aja bisa di-achieve, itu nggak bisa disebut sebagai tujuan. Dan yang nggak kalah penting adalah ketika kita sudah ngeset sebuah tujuan dengan variabel dengan framework SMART tadi, tujuan ini harus disetujui oleh semua pemangku kepentingan. Jadi jangan sampai tujuan yang diset itu ternyata ada yang tidak setuju di pihak pemangku kepentingan. Contoh, ketika gue sedang menjalankan sebuah marketing campaign, bos marketingnya bilang tujuan kita adalah A, B, dan C. Kemudian kita menjalankan campaign tersebut. Setelah campaign selesai,
kita membuat report dan ternyata tujuan ABC itu tercapai. Tapi ketika bos marketingnya itu membawa hasilnya ke BOD atau ke pemilik bisnis, itu ditolak. Tujuannya itu ditolak. Akhirnya campaign-nya dianggap gagal. Nah, ini jangan sampai kejadian. Jadi pastikan ketika kita ngeset sebuah tujuan ini sudah disetujui oleh semua pemangku kepentingan. Ketika kita sudah menentukan tujuannya apa adalah kita harus menentukan hambatannya apa. Dan untuk mengidentifikasi hambatan ini nggak gampang juga gitu karena banyak strategi gagal walaupun tujuannya sudah bagus tapi hambatannya itu salah. Hambatan sendiri bisa ada dari dua pihak, dari internal dan dari eksternal. Contoh hambatan dari internal misalnya terbatasnya sumber daya manusia atau sumber daya materi. Dan contoh hambatan yang datang dari eksternal itu misalnya berubahnya hukum, berubahnya kebijakan, atau datangnya tren baru, datangnya kompetitor baru, itu juga menjadi hambatan yang datang dari eksternal. Nah, banyak strategi gagal karena mereka tidak mengidentifikasi hambatan dengan baik. Jadi, untuk bisa menciptakan strategi yang baik, selain tujuannya juga harus jelas, kita juga harus bisa menentukan apa sebenarnya yang menjadi hambatan sehingga kita tidak bisa mencapai tujuan tersebut. Dan yang terakhir ketika kita sudah menciptakan tujuan dengan baik, kemudian kita sudah mengidentifikasi hambatan, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah membuat rencana tindakan yang terintegrasi. Jadi rencana tindakan yang terintegrasi ini harus benar-benar detail, step by step-nya apa, jadi nggak cukup rencana tindakan itu cuman garis besar aja. Kalau seperti itu kita nggak bisa bilang bahwa ini adalah sebuah strategi yang baik. Nah, selanjutnya setelah kita tadi belajar tentang teori-teorinya, apa yang membuat sebuah strategi itu menjadi baik, kita akan mempelajari sebuah studi kasus yang bisa menggambarkan dengan sangat baik bagaimana seorang strategis menjalankan step by step tadi sehingga dia menciptakan sebuah strategi yang bagus. Studi kasus ini juga ada di dalam buku Good Strategy dan Bad Strategy-nya Richard Rummel. Jadi ceritanya itu tentang Andrew Marshall atau dipanggil Andy Marshall nama panggilannya. Ceritanya itu ada di era Perang Dingin ketika Amerika Serikat sedang perang dengan Uni Soviet. Jadi seperti kita tahu kalau Perang Dingin itu kan tujuannya udah jelas ya, menjatuhkan salah satu dari negara adidaya. Jadi entah Amerika Serikat menjatuhkan Uni Soviet atau sebaliknya. Tapi karena ini Perang Dingin memang tidak ada kontak fisik langsung, makanya Perang Dingin itu lebih dikenal sebagai Psy-War atau perang propaganda. Nah, yang terjadi waktu Perang Dingin adalah Amerika Serikat itu membuat bad strategy, di mana mereka membuat rencana militer itu berdasarkan kekuatan Uni Soviet, bukannya berdasarkan kelemahan Uni Soviet. Jadi waktu itu yang dilakukan oleh Amerika Serikat adalah mereka mencuri data belanja militer Uni Soviet, kemudian mereka meng-copy paste daftar belanja tersebut sehingga Amerika Serikat memiliki alat-alat perang yang sama dengan Uni Soviet, dan ini berlangsung puluhan tahun dari sekitar tahun 40-an ya, di mana Perang Dingin dimulai itu sampai dengan tahun 73 ketika Andy Marshall datang. Di tahun 1973 Andy Marshall itu datang, dia itu adalah seorang direktur dan pendiri dari The Office of Net Assessment, salah satu departemen Pentagon yang kantornya juga ada di Pentagon. Jadi Andy Marshall itu menjabat dari tahun 73 sampai 2015. Kantor ini fungsinya sebenarnya seperti think tank-nya internal Departemen Pertahanan yang memberikan penilaian strategis secara jangka panjang. Andy Marshall itu dijulukin sebagai Yoda di dalam lingkaran pertahanan karena dia dikenal sebagai seseorang yang punya visi yang jauh ke depan. Jadi ketika dia bikin plan, itu visinya jauh banget ke depan. Jadi departemen evaluasi yang dipimpin oleh Andy Marshall ini tugasnya menilai apakah militer Amerika Serikat itu sudah menjalankan strateginya dengan baik, dengan efisien atau belum. Waktu Andy Marshall datang untuk menyelesaikan masalah Perang Dingin, hambatan yang diidentifikasi oleh Andy Marshall adalah yang pertama, Amerika Serikat itu menjalankan plan itu berdasarkan kekuatan Uni Soviet, which is salah. Harusnya mereka menjalankan plan berdasarkan kekuatan mereka sendiri. Dan yang kedua, itu plannya Amerika Serikat itu sifatnya selalu reaktif. Jadi apa yang dilakukan oleh Uni Soviet, Amerika ngikut. Seharusnya justru Amerika Serikat yang membuat
Uni Soviet itu reaktif, bukan sebaliknya. Jadi setelah mengidentifikasi masalah itu, Andy Marshall akhirnya memutuskan bahwa Amerika Serikat harus menjalankan perang dingin dengan kekuatan sektor teknologi. Karena sektor teknologi saat itu adalah kekuatannya Amerika Serikat. Uni Soviet itu tidak punya kekuatan yang sebagus Amerika Serikat. Nah, ketika Andy Marshall sudah memutuskan bahwa mereka harus perang di sektor teknologi, Andy Marshall kemudian membuat rencana tindakan yang terintegrasi. Rencananya yaitu yang pertama dia lakukan itu membuat teknologi canggih yang sebenarnya tidak punya peran langsung terhadap kemenangan Amerika atau kemenangan Uni Soviet di Perang Dingin. Jadi teknologi yang misalnya kayak mereka bikin kapal selam itu nggak ada suaranya. Atau misalnya mereka bikin rudal itu yang lebih akurat. Jadi walaupun teknologi ini terdengar sophisticated, tapi teknologi ini teknologi mahal. Dan teknologi ini tidak secara langsung itu menyumbang dominasi Amerika Serikat ataupun Uni Soviet. Tapi itu memang yang sengaja ingin dilakukan oleh Andy Marshall. Jadi ketika mereka sudah membuat teknologi-teknologi ini, mereka tahu Uni Soviet itu lemah di teknologi. Jadi ketika Uni Soviet berusaha untuk mengikuti teknologi tersebut, Uni Soviet akan overspend atau akan menghabiskan uang lebih banyak daripada uang yang dihabiskan oleh Amerika Serikat. Kemudian setelah teknologi ini diciptakan, yang dilakukan selanjutnya oleh Amerika Serikat adalah mereka membuat propaganda, mereka membuat marketing, mereka mengiklankan teknologi ini sedemikian rupa sehingga teknologi ini jadi terkesannya tuh penting banget. Dan ketika Uni Soviet kemakan propagandanya Amerika Serikat, mereka panik dan mereka akhirnya mengalihkan semua dana militer mereka untuk mengikuti apapun teknologi yang dibuat oleh Amerika Serikat. Seperti yang kita sudah tahu, karena memang Uni Soviet nggak kuat di teknologi, mereka harus mengeluarkan uang lebih banyak. Kemudian rencana tindakan yang terintegrasi lainnya dari Andy Marshall adalah Amerika bekerja sama dengan sekutu mereka saat itu Saudi Arabia dan Inggris untuk menurunkan harga minyak. Uni Soviet kan waktu itu jualannya juga cara mereka cari duit itu dari minyak. Jadi ketika Arab Saudi menurunkan harga minyak, otomatis minyaknya Soviet itu nggak laku. Orang pada beli minyaknya Arab Saudi. Nah, ketika pengeluaran yang sudah besar, kemudian pemasukannya nggak ada, ini membuat akhirnya Uni Soviet lama-lama bangkrut. Setelah kurang lebih 10-15 tahun menjalankan strategi seperti ini, di tahun 1991 Uni Soviet akhirnya kolaps atau akhirnya bangkrut. Tentunya dalam sejarah banyak diceritakan lah kenapa Uni Soviet bangkrut ya atau hancur. Salah satunya mungkin ada gejolak sendiri di dalam Uni Soviet yang membuat negara tersebut hancur. Tapi satu-satunya hal yang paling penting yang bisa membuat sebuah negara bangkrut itu adalah ketika mereka tidak punya duit. Ketika mereka overspend dan mereka tidak punya pemasukan, ya akhirnya negara tersebut mau nggak mau menjadi bangkrut. Dan apa yang membuat Uni Soviet bangkrut? Ya tadi, strateginya Andy Marshall yang jenius. Richard Rumelt yang pernah melihat langsung dokumen asli yang ditulis oleh Andy Marshall, itu menyebutkan bahwa di dalam dokumen tersebut, itu nggak ada jargon-jargon bullshit, nggak ada chart, nggak ada framework, nggak ada kata-kata yang merumitkan. Jadi dalam dokumen yang berisi strateginya Andy Marshall, itu isinya cuma ada tujuan, kemudian cuma ada hambatan dan cuma ada rencana tindakan yang terintegrasi. Jadi di dalam dokumen tersebut ditulis bahwa tujuannya adalah untuk menjatuhkan Uni Soviet, hambatannya adalah Amerika Serikat membuat rencana berdasarkan kekuatan lawan dan bukan kelemahan lawan, dan rencana tindakan yang terintegrasi adalah seperti yang tadi sudah disebutkan, jadi membuat teknologi mahal yang tidak penting, kemudian memaksa Uni Soviet mengikuti teknologi tersebut, dan kemudian terakhirnya menjatuhkan Uni Soviet karena mereka overspend dan mereka tidak punya pemasukan. Jadi strategi itu bukan hanya menentukan goal atau reaktif terhadap keputusan kompetitor, tapi strategi adalah memahami apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, apa opportunity-nya, dan apa hambatan yang harus kita jawab dengan baik. Dan yang paling penting adalah ketika kita sudah memahami tujuan dan hambatan, kita juga mesti membuat sebuah rencana tindakan yang
yang sangat efisien, yang jelas, yang step by stepnya tuh tertulis dengan jelas. Nah, dari situ baru bisa dibilang apakah strategi kita baik atau buruk. Nah, sekarang kalian udah tahu kan apa itu strategi yang baik dan strategi yang buruk. Jangan mau diintimidasi dengan ratusan PowerPoint yang bilangnya strategi tapi sebenarnya isinya cuman bullshit, atau jangan mau diintimidasi atau dibohongi dengan istilah-istilah atau jargon-jargon yang menggunakan kata strategi tapi sebenarnya nggak ada isinya. Semoga video hari ini bermanfaat. Kalau kalian suka silakan klik tombol like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.